Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi genetik. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Gen, DNA, dan kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap warisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Apa sih itu gen? Gen atau genom itu adalah fragmen pita DNA yang menjadi faktor pembawa sifat yang dapat diturunkan. Struktur gen terdiri dari protein dan asam nukleat, yakni DNA dan RNA. Kemudian berukuran antara 4 sampai 8 mikron. Fungsi gen antara lain itu sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Nah, gen juga mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Berikutnya, kita ke DNA. Apa sih itu DNA? DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel-sel makhluk hidup. Ini terdiri dari dua untai panjang yang membentuk struktur heliks ganda. Struktur dari DNA yakni setiap untai terdiri dari rangkaian nukleotida yang terdiri dari deoksiribosa atau gula, kemudian gugus fosfat dan basa nitrogen, yakni ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, basa-basa ini berpasangan membentuk ikatan hidrogen, adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin. Adapun fungsi DNA itu adalah DNA mengandung instruksi genetik yang mengodekan sintesis protein dan mengatur fungsi sel. Ini berfungsi sebagai panduan untuk pembentukan, pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan sel. Adapun sifat DNA itu ada heterokatalitik, yakni mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. Sifat berikutnya adalah autokatalitik, artinya dapat melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. Kemudian kita menuju definisi daripada RNA, yakni adalah molekul yang berperan dalam mengirim informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk melakukan sintesis protein. Ada beberapa jenis RNA yang berperan dalam berbagai tahap proses biologis. Nah, struktur daripada RNA ini adalah berupa pita yang terdiri dari rantai tunggal. Jenis-jenis RNA itu yang pertama ada mRNA atau messenger RNA, yakni membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk translasi. Yang kedua RNA atau ribosomal RNA, yakni bagian dari ribosom, struktur tempat sintesis protein terjadi. Yang ketiga ada tRNA, yakni transfer RNA, yakni mentransfer asam amino ke ribosom selama translasi protein. Berikutnya kita akan membahas tentang kromosom. Kromosom adalah struktur DNA yang telah memadat
akibat digulung oleh binding protein. Nah, kromosom dibentuk pada fase profase pada pembelahan sel. Adapun struktur kromosom itu bisa kita lihat pada gambar slide ini. Yang pertama itu sentromer. Pada bagian tengah kromosom terdapat melekatnya lengan kromosom dan merupakan daerah yang tidak mengandung kode gen atau genom. Kemudian sentromer ini juga merupakan konstriksi primer atau lekukan primer. Yang kedua ada kinetokor, yakni bagian pada sentromer yang merupakan tempat pelekatan benang spindel saat pembelahan sel. Yang ketiga ada telomer, bagian terujung dari kromosom. Yang keempat ada matriks, materi pengisi kromosom. Yang kelima ada kromonema, yakni lengan kromosom yang mengandung kode gen atau genom yang mengandung kromomer. Yang keenam kromomer itu adalah struktur manik-manik, tempat terdapatnya lokus yang mengandung kode gen. Nah, kromomer saling berhubungan dan dihubungkan oleh namanya kromiol. Yang ketujuh, satelit. Bagian ujung kromosom berbentuk bulatan akibat konstriksi sekunder atau lekukan sekunder. Kemudian menurut jenis kromosom dibedakan. Yang pertama ada autosom, yakni kromosom penentu sifat tubuh. Yang kedua gonosom atau kromosom penentu jenis kelamin. Jumlahnya sepasang, terdiri dari kromosom X dan atau Y. Menurut bentuknya, kromosom dibedakan menjadi yang pertama itu ada metasentrik, yakni sentromernya terletak tepat di tengah lengan kromosom. Yang kedua, submetasentrik, yakni sentromernya agak ke tengah lengan kromosom. Yang ketiga, akrosentrik, yakni sentromernya agak ke ujung lengan kromosom. Dan yang keempat, telosentrik, sentromernya ada di ujung lengan kromosom, seperti pada gambar di slide ini. Berikut juga bisa kita lihat struktur gambar daripada gen dan DNA serta RNA. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.